protein dan lemak, sisanya ini ada sayur-sayur dan buah-buahan, vitamin dan mineral. Ya. Jadi penuhilah piring makan kita dengan keragaman zat nutrisi. Ya. Dan jenisnya itu ya pilih makanan yang segar dan pastinya karena membutuhkan energi yang lebih banyak dan protein yang tinggi, ya pilihan makanannya mengandung tinggi kalori dan tinggi protein, termasuk ini kudapan atau snack. Ya. Nah, yang dikurangi ya itu makanan yang mengandung pengawet, makanan kalengan, makanan dengan kalori kosong, misalnya air soda. Ya. Ini khususnya orang-orang yang warga kanker yang berat badannya kurang ya. Jadi jangan banyak minum soda. Jadi kembung doang, tapi nggak ada kalorinya, nggak ada energinya. Bagi yang mudah mual atau muntah, nah itu hindari makanan yang berbumbu tajam ya, yang terlalu banyak rempah itu sebaiknya dihindari. Nah ini contoh-contoh jenis makanan yang dapat dipilih ya karena kandungan kalori dan proteinnya tinggi. Ya, telur, ya ada ikan, ya ada yogurt, bisa susu, tahu dan sebagainya. Ada oatmeal. Ya. Nah, khusus untuk kondisi kanker di saluran cerna, ya pilihlah makanan juga yang tinggi serat, ya. Tinggi serat, seperti buah dan sayuran segar, dan ada pembatasan pada makanan yang tinggi lemak jenuh ya. Ini banyak di makanan yang digoreng ya, yang junk food ya, atau makanan kalengan atau daging olahan ya. Itu juga sebaiknya dibatasi ya, atau dihindari. Makanan yang terlalu asin itu juga sebaiknya dikurangi. Untuk kondisi leukemia ya, karena risiko infeksi yang cukup tinggi ya sebaiknya jangan makan makanan daging atau ikan mentah ya, seperti sushi, telur setengah matang atau telur mentah ya, atau sayuran dan buah dan mentah sebaiknya dihindari. Untuk pasien JIS pasca operasi ya, atau yang ditambah terapi yang misalnya tyrosine kinase inhibitor, golongan imatinib. Nah ini sebaiknya karena ada risiko anemia ya, karena ada defisiensi vitamin B12, nah pilih makanan yang mengandung tinggi vitamin B12 ya. Ya banyak itu di ikan ya, ikan itu banyak mengandung vitamin B12 ya, di seafood, atau kalau sulit ya ditambah dengan suplemen ya. Kalau sulit menelan, ya pilih makanan yang lunak, ya makanan di blender atau makanan cair, tapi tadi harus mengandung kalori dan protein yang tinggi. Kalau sulit terpenuhi, ya bisa ditambah suplemen ya, namanya oral nutrition solution. Jadi saat ini ada oral nutrition solution khusus untuk pasien kanker yang namanya Nutrican ya. Nanti mungkin akan lebih dibahas lebih banyak dikupas oleh Pak Denis. Ini juga diperhatikan untuk jenis ya, adanya interaksi antara obat dan makanan. Jadi ada baiknya ya Bapak Ibu teman-teman apabila mendapatkan obat kemoterapi oral itu apabila hendak meminum obatnya dengan makanan atau minuman tertentu, konsultasikan dulu ya ke dokter apakah ada interaksi. Karena ada beberapa makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi kerja enzim yang namanya CYP ya. CYP ini banyak di organ kita kan di hati ya untuk memetabolisme obat. Nah ini contohnya buah grapefruit ya. Grapefruit itu sejenis jeruk ya, kayak jeruk Bali ini atau buah jeruk itu dapat menghambat atau mempercepat penyerapan atau meningkatkan toksisitas obat kemo oral tertentu ya. Jadi sebaiknya dikonsultasikan. Ini juga makanan yang tinggi lemak, juga yang hati-hati ya pada yang minum obat nilotinib karena dapat menurunkan penyerapan ya. Jadi sebaiknya diminum secara perut kosong. Nah, obat-obat yang mengandung laktosa ya, obat tyrosine kinase inhibitor misalnya nilotinib, panatinib itu membutuhkan kondisi yang lebih asam untuk penyerapan obat yang lebih baik. Jadi jangan diminum bersama dengan antasida atau obat-obat pengontrol asam lambung lainnya ya, karena dapat menurunkan penyerapan misalnya ranitidin, omeprazol dan sebagainya. Mungkin waktu saya sudah habis ya. Suaranya agak seperti menggema gitu, Dok.
Oh, waktunya masih ada. Pertanyaan bagi teman-teman pejuang kanker, mengapa nutrisi itu sangat penting bagi pasien kanker? Apakah dengan pemberian nutrisi yang tepat bagi pasien kanker itu dapat membantu dalam menghambat perkembangan sel kanker tersebut? Jadi menurut Cancer Treatment Center of America, ternyata 80-90% pasien kanker itu memiliki tanda dan gejala malnutrisi atau kondisi di mana tubuh itu tidak mendapatkan kecukupan nutrisi. Efeknya apa nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan 20-40% pasien kanker itu memiliki resiko kematian akibat malnutrisi atau komplikasi yang disebabkan malnutrisi. Jadi dengan asupan nutrisi yang adekuat atau tepat, itu dapat membantu mempercepat proses pemulihan dan dapat juga mengurangi efek samping yang ditimbulkan dari terapi, misalkan kemoterapi. Dan ini pasien kanker yang memiliki gangguan asupan nutrisi itu akan mengalami beberapa perubahan ya. Salah satunya adalah metabolisme tubuh, sehingga kebutuhan dari kalori ataupun energinya itu akan meningkat. Dan pada umumnya pada pasien kanker itu akan kehilangan nafsu makan atau anoreksia. Pasien kanker yang menjalani kemo maupun radioterapi itu ada kemungkinan juga muncul efek samping seperti mual, muntah, diare atau stomatitis. Jadi stomatitis itu seperti bisa kita bilang sebagai peradangan pada mukosa mulut sehingga dapat mengganggu penyerapan dari nutrien-nutrien itu. Nah, jadi apa efeknya jika pasien kanker itu mengalami malnutrisi? Ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Dr. Dedi juga tadi. Saya ingin reminding ulang, jadi pasien kanker dengan malnutrisi itu dapat meningkatkan risiko komplikasi, dapat meningkatkan toksisitas terapi, lama perawatan, sehingga biaya rumah sakitnya juga akan meningkat, serta mortalitas atau kematian. Selain itu juga dapat menurunkan kualitas hidup dari pasien, kemudian dapat mengganggu aktivitas dari pasien juga, serta menurunnya respon terapi dan harapan hidup dari pasien. Sehingga untuk meminimalkan resiko-resiko tersebut, antara asupan dengan kebutuhan nutrisi itu haruslah seimbang. Nah, menurut ESPEN, ESPEN itu merupakan organisasi pada bidang nutrisi klinis dan metabolisme di Eropa. Itu kebutuhan nutrisi pada pasien kanker yang perlu diperhatikan itu adalah kebutuhan kalori, protein, serta lemak. Karena kebutuhan tersebut pada pasien kanker itu lebih tinggi daripada pasien dengan non-kanker. Nah, untuk kebutuhan kalori harian itu dari pasien kanker itu meningkat menjadi 30-35 kilokalori per kilogram berat badan. Untuk kebutuhan protein hariannya itu juga meningkat menjadi 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Dan bahkan bisa mencapai 2,5 gram per kilogram berat badan. Selain itu juga ada kebutuhan juga dari asam lemak omega 3. Oke, maka dari itulah perlunya dukungan nutrisi harian bagi pejuang kanker, yaitu dengan Nutriken yang memiliki kandungan penting seperti protein W dan BCAA yang dilengkapi 12 vitamin, 8 mineral, omega 3, serta sumber serat fos. Kandungan tinggi kalori dan tinggi proteinnya memang sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan energi dan protein bagi pasien kanker yang meningkat. Dan dapat juga untuk mengatasi penurunan berat badan dan meningkatkan massa otot serta daya tahan tubuh. Untuk asam aminonya, jadi untuk asam amino esensialnya ada valin, isoleusin, dan leusinnya itu berperan untuk meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki sistem daya tahan tubuh. Kemudian untuk omega 3 berperan dalam mengurangi nyeri, kemudian memperbaiki status gizi dan menekan pertumbuhan sel kanker. Serta 12 vitamin dan 8 mineralnya itu untuk menjaga daya tahan tubuh dan menunjang proses penyembuhan. Serta ada sumber serat fos untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan mendukung kesehatan saluran cerna. Nutriken ini merupakan produk hasil kolaborasi juga dengan Rumah Sakit Kanker Darmais yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pelengkap maupun pengganti bagi pejuang kanker. Nah, untuk tujuan pemberian nutrisi yang tepat bagi pasien kanker, yaitu dengan Nutriken tadi, yang tinggi protein serta tinggi energi,
dapat mencegah dan memperbaiki kekurangan nutrisi, dapat juga membantu pasien dalam mentoleransi terapi, meminimalkan efek samping dan komplikasi terkait nutrisi, kemudian juga dapat mencegah kerusakan jaringan dan membantu pembentukan jaringan, membantu